Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah SWT berikan kesehatan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Dadi Supriyadi dari kelompok 12, yaitu mutasi karyawan. NIM saya 1130, dan di kelompok 12 ada satu lagi, yaitu Ade Purnomo dengan NIM 1118. Ini presentasi dari kelompok 12 tentang mutasi karyawan. Pengertian mutasi karyawan. Mutasi karyawan adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat, pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, baik secara promosi ataupun demosi di dalam organisasi. Pada dasarnya mutasi termasuk dalam si pengembangan karyawan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam perusahaan tersebut. Tujuan dari mutasi yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. Yang keempat, untuk menghilangkan rasa bosan atau jemu terhadap pekerjaannya. Yang kelima, untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Dasar-dasar mutasi. Yang pertama, merit system merit adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Merit system atau career system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena yang pertama, output dan produktivitas kerja meningkat. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Dasar mutasi yang kedua, seniority system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan. Sistem mutasi seperti ini tidak objektif pada kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas. Belum tentu mampu memangku jabatan baru. Mutasi yang ketiga, spoil system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan atas perkembangan suka atau tidak suka, like or dislike. Cara mutasi. Cara mutasi yang pertama adalah cara tidak ilmiah, yaitu dengan cara yang pertama tidak didasarkan kepada norma atau standar kriteria tertentu. Cara tidak ilmiah yang kedua berorientasi semata-mata kepada hasil kerja dan ijazah, bukan atas prestasi atau faktor-faktor real. Cara mutasi yang kedua yaitu cara ilmiah, yaitu dengan cara berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu, seperti analisis pekerjaan. Terus ilmiah yang kedua berorientasi pada kebutuhan yang real atau nyata. Ruang lingkup mutasi. Ruang lingkup mutasi yang pertama, mutasi horizontal atau job rotation, yang artinya transfer. Artinya perubahan tempat atau jabatan karyawan, tetapi masih pada ranking yang sama di dalam organisasi itu. Mutasi horizontal meliputi mutasi tempat dan mutasi jabatan. Mutasi tempat atau tour of travel adalah perubahan tempat kerja tetapi tanpa perubahan jabatan, posisi, atau golongannya. Sebabnya adalah karena rasa bosan atau tidak cocok pada suatu tempat, baik karena kesehatan maupun pergaulan yang kurang baik. Yang kedua, jabatan tour of dati. Mutasi jabatan tour of dati adalah perubahan jabatan atau penempatan pada posisi semula. Lingkup mutasi yang kedua, mutasi cara vertikal adalah perubahan posisi atau jabatan pekerjaan atau promosi atau demosi, sehingga kewajiban dan kekuasaannya juga berubah. Promosi memperbesar authority dan responsibility, sedang demosi mengurangi authority dan responsibility seorang karyawan. Jenis-jenis mutasi. Yang pertama adalah mutasi atas keinginan tenaga kerja atau pegawai. Mutasi yang kedua, mutasi atas kebijakan manajemen. Faktor-faktor mutasi.
dikemukakan oleh Saidam pada tahun 2000 di halaman yang 549 bahwa yang diperhatikan oleh manajemen dalam melakukan mutasi pegawai atau karyawan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlu ada pedoman mutasi yang jelas, sehingga mutasi tidak terjebak oleh unsur subjektif. Kedua, harus ditempuh mutasi yang paling menguntungkan bagi pegawai, agar yang bersangkutan tidak merasa dihukum. Yang ketiga, mutasi dapat membangkitkan semangat dan kegairahan kerja pegawai. Yang keempat, sebagai alat pemacu dalam pengembangan prestasi. Yang kelima, dapat memperkecil keresahan pegawai. Yang keenam, faktornya itu dapat menjadi alat untuk melaksanakan promosi. Faktor yang terakhir, yaitu benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami, kelompok 12 tentang mutasi karyawan. Saya dari Supriyadi minta maaf apabila presentasinya kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari Supriyadi undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.